Sip, selamat datang di channel ini dan kali ini gue akan mereview Master Grade Barbatos by Supamodel. Akhirnya nyoba MG nih. Pertama, seperti biasa, kita akan bahas box artnya yang buat covernya dia ngejiplak gambar dari bandainya. Tetapi buat ukuran boxnya ini dia diringkas dan volumenya nggak selebar bandainya. Dan tapi juga buat box artnya ini dia jadi agak tebal begini. Di pinggir ini ada kode ASW 608 yang gua nggak tahu maksudnya apa. Barbatos MG 1/100. Tampak samping kanan kirinya sama aja. Lalu tampak atas bawahnya memperlihatkan preview dari kitnya dan juga ada tanda peringatan kayak gini nih. Sekarang mari kita unboxing buat melihat isi dalamnya. Kita dapat 5 kantong plastik runner, juga dapat satu part runner terpisah kayak gini, dan ada manual booknya seperti ini yang cuma dibikin lipatan gini aja. Terakhir juga dapat water slide dekalnya. Ini dia buat detail dari runner-runnernya yang menurut gua dari bahan dan juga detailnya udah bisa dibilang bagus lah buat bootleg. Emang ya bootleg sekarang ngeri-ngeri kualitasnya. Buat warna pun sekilas udah cukup akurat, tapi ya standar bootleg lah. Kalau buat warna gold dan silvernya kurang sih memang. Tapi buat warna clear pinknya ini menurut gue cukup oke ya. Di sini juga uniknya kita dapat 3 pilihan buat bentuk tanduknya, dan ini juga ada 2 opsi warna berbeda loh, padahal di runner E pun udah ada. Buat warna lain udah cukup oke, detailnya punya warna semi doff kayak gini. Lalu yang keren di sini kita juga dapat efek mata yang kacau badas kayak gini nih. Terakhir kita dapat stiker yang sedikit ini, dan ada stiker untuk detail ini, ada foil stiker biasa dan juga water slide decal. Jadi tinggal dipilih kalian mau pakai yang mana. Sekarang langsung kita bahas untuk perakitan inner frame-nya ini. Dan buat perakitannya sebagian besar enak ya, empuk, tetapi tetap ada beberapa masalah. Dan yang gue dapetin itu apa aja, sini gue kasih tahu. Permasalahan pertama itu ada di bagian chestnya ini, dan permasalahannya itu simpelnya gini. Di bagian part runner A1 nomor 21 ini, dia harus dimasukin ke part chest 1 ini. Lalu pada saat pemasangan part chest nomor 2 ini, part ini tuh dia ngegeser sedikit gitu ke sebelah sini, yang mengakibatkan si bagian tangan ini dia lepas dan gak bisa masuk lagi. Jadi di part A1 ini harus banget itu dipresisiin ya. Ya kalian paling harus masukin pelan-pelan, agak diputar supaya dia nggak kegeser. Dan pun walaupun part A1 nomor 21 ini udah di tengah, ternyata tetap di bagian tangannya malah nggak bisa masuk, keduanya malah. Jadi disaranin paling di part ini dia agak direnggangin sedikit gitu, biar part tangannya itu bisa masuk. Dan kalaupun nggak di tengah juga,
bisa langsung direnggangin, tapi di bagian part kepala pasti dia akan miring sih ya, dan itu pasti kelihatan aneh gitu. Jadi mau nggak mau sih harus agak diketengahin, dan ini agak ribet sih. Lalu juga di part kepala bagian wajah ini ada konektor yang harus dikikis, tapi menurut gue sih lebih cepat dipotong ya, karena nggak kelihatan dari luar ini ya kan. Permasalahannya di sini itu clear part hijaunya nggak mau masuk sama sekali, dan solusinya potong sedikit part konektornya supaya bisa masuk clear part hijaunya. Ada salah satu contoh lagi di part C5 ini, bisa diperhatiin di sini dia buat konektor melnya ada perbedaan ya, yang ini agak lebar, yang ini agak kecil. Jadi kalau buat yang ini dia harus agak dikikis ya, supaya nggak renggang. Ini ya agak mendingan, cuma masih tetap renggang sih. Maksimalnya segini kan. Udah sih, paling cuma itu isu dari proses perakitan inner frame nya. Buat kesulitannya oke. Ya aman lah ya. Sekarang kita lanjut ke proses perakitan armornya. Sekarang mari kita bahas untuk perakitan armornya. Dan ternyata rata-rata prosesnya pun cukup empuk dan mudah buat perakitan armornya ini. Masalah yang gua alamin cuma ada satu, yaitu bagian armor tangannya yang harus dilem permanen. Tapi tenang aja, ini nggak ngaruh ke artikulasinya kok. Selebihnya mari kita bahas sekalian detail dan juga kelemahan dari kit ini. Nah, ini dia buat detail master grade berbatos dari Supa model ini. Yang menurut gua, ini kit udah bagus banget, sekilas cukup mirip dengan orinya lah ya. Dan karena warna kit ini dominan putih, lalu rata-rata part bahkan di inner frame-nya pun sudah underget, jadi buat noob mark-nya ini sudah tersamarkan dengan baik. Paling buat noob mark cuma ada di beberapa titik di inner frame buat runner warna grey-nya ini. Buat selebihnya dia udah tersamarkan dengan baik kok. Buat simline dan part yang gak bisa rapet, yang gue dapet cuma ada di 2 titik. Ini di part biru di chest dan belakang kepalanya. Kelemahan lainnya itu ada di bagian armor kepala, part putih dan merahnya ini cukup mengganggu karena gampang banget buat lepas. Dan ini udah gua lem supaya nggak copot lagi. Lalu bagian lehernya ini kalau kita artikulasiin kepalanya buat nengok ke atas pasti selalu copot. Mau dilem tapi ada artikulasi per di bagian belakangnya. Jadi sementara gua biarin aja lah ya. Dan yang paling fatal menurut gue itu ada di bagian tangannya yang gak bisa sama sekali pegang maze-nya ini, karena gampang banget copotnya. Untungnya buat pegang katana atau rifle-nya sih masih bisa lah ya, tapi agak fatal aja gitu senjata utamanya gak bisa dipakai kayak gini. Saat gue baca-baca di grup komunitas sih ada salah satu member yang nyaranin buat ganti opsional jarinya ini pakai punya ori bandainya supaya lebih solid. Tapi ada opsi terakhir paling dilem permanen lah ya. Satu lagi ini yang agak ngejengkelin, itu buat part tanduk sebanyak ini tapi ternyata nggak ada satupun tanduk yang bisa masuk karena konektornya beda banget. Jadi yang pas di sini cuma tanduk dari bawaan di runner C ini.
Sedangkan kalau mau pakai efek yang kece badas ini, harus pakai salah satu dari ketiga tanduknya ini. Dan ya, kita sebagai builder harus memikirkan caranya supaya tanduk ini bisa masuk ke kepala mokitnya. Dan yang gue lakuin adalah sedikit memotong konektor di tanduknya ini, dan yap, akhirnya bisa dipakai tanduknya. Walau kalau digoyang gini sih mungkin gak copot ya, tapi sebenarnya kalau kena senggol dikit tanduknya gampang banget buat copot. Tapi ya udahlah ya. Sekarang saatnya masuk ke bagian artikulasinya. Seperti yang dijelaskan tadi, buat nengok ke atasnya ini gampang banget lehernya buat copot. Di gimmick piston ini kalau terlalu ekstrim kita posein pasti bakal gampang banget buat lepas.
Ini adalah aksesoris yang akan didapatkan di Master Grade berbatos dari Supa model ini. Pertama, selain figur yang ada di kokpitnya, kita juga dapat satu figur Mikazuki August dengan pose ini. Lalu, selain option sepasang jari terbuka seperti ini, kita juga dapat dua pasang lainnya, yaitu sepasang jari untuk mengepal seperti ini, yang cara pasangnya kayak gini aja. Dan dapat sepasang tangan untuk memegang senjata seperti ini, yang cara pasangnya sama seperti sebelumnya. Tapi sayangnya option jarinya ini loose parah dan gampang banget buat lepas. Dapat 2 biji optional part untuk simpan senjatanya di backpacknya. Dapat satu buah konektor stand base, yang cara pasangnya tinggal dikaitkan aja kayak gini, tapi sayangnya gue nggak ada stand base yang cocok buat konektornya ini. Lalu dapat option tanduk yang nggak terlalu penting banget, tapi dengan sedikit custom untungnya ada yang bisa dipakai. Tapi ternyata setelah dikasih efek malah gampang copot karena keberatan. Jadi paling opsi terakhir dilem mati aja. Buat weaponnya kita dapat katana kayak gini, yang cara pasangnya kayak gini aja. Atau bisa juga ditaruh di backpack belakangnya ini, yang caranya tinggal menggunakan konektor weaponnya yang tadi. Dapat juga long rifle yang modelnya kayak gini. Punya beberapa titik artikulasi. Dan juga bisa dilipat kayak gini. Cara pasangnya jujur agak ribet karena bagian tangannya yang loose ini, cuma masih bisa kepegang lah ya. Long rifle-nya ini bisa disimpan di backpacknya juga dan tanpa menggunakan konektor senjata yang tadi. Terakhir kita dapat mesh-nya ini yang juga punya beberapa titik artikulasi. Buat cara pakainya seharusnya kayak gini aja nih ya, tapi dikarenakan jarinya yang loose, jadi sayang banget mesh ini nggak bisa dipakai kalau nggak di fix terlebih dahulu. Dan seperti katananya tadi, juga bisa disimpan di backpacknya dengan menggunakan konektor belakangnya ini. Oke, dengan artikulasi dan juga aksesorisnya ini dia pose yang bisa dibuat sama Master Grade Gundam Barbatos dari Supa model ini. Punya tinggi 22 cm sampai tanduknya. Ini dia perbandingan dengan beberapa kit yang gue punya.
Ya, kesimpulan buat kit ini sih sebenarnya buat proses perakitannya cocok lah buat pemula yang baru mau main di MG. Tapi buat PR kalau mau dimaksimalin potensi dari kit ini cukup bikin repot ya. Kayak buat pakai mesnya atau juga efek matanya ini. Gimana menurut kalian setelah lihat review video ini? Bakal beli atau malah skip dulu? Mungkin segitu aja buat review gua kali ini. Terima kasih yang udah mau nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.